Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Bayu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pertemuan kali ini Pak Bayu akan membahas bab 3 mengenai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Dipersiapkan dulu bukunya, dipersiapkan dulu catatannya, karena hari ini kita akan belajar seputar lembaga negara. Seperti itu anak-anak. Baik, langsung saja silahkan dibuka buku LKS-nya. Halaman 43. Lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Perlu anak-anak ketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi. Di dalam demokrasi terdapat sistem politik yang tidak bisa terpisahkan satu sama yang lain. Ada 3 lembaga negara yang terbagi dalam sistem politik yang ada di Indonesia, yaitu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau sering diingat-ingat dengan singkatan LAI. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga negara itu saling berkaitan satu sama lain, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini, Pak Bayu ingin mengajarkan tentang lembaga legislatif. Apakah anak-anak yang di rumah tahu? Lembaga legislatif itu terbagi menjadi beberapa, yaitu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Benar sekali. Dalam prinsipnya bahwa dalam sistem pemilihan umum kita memilih 2 dari ketiga tersebut. Karena apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Jelas ya anak-anak ya? Jadi kita tidak memilih Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini kita akan ketahui apa sih tugasnya, apa sih wewenangnya, dan memiliki dasar hukum di pasal berapa. Maka dari itu, silakan anak-anak mengambil Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih dahulu. Gitu ya. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-1 bisa anak-anak buka, disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 5 tahun. Itu adalah sedikit dari dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada di undang-undang. Terus apa Pak fungsinya? Dan apa Pak wewenangnya? Apa tugasnya? Di dalam pasal 3, silakan anak-anak membukanya, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan membentuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah melantik wakil presiden jika di dalam masa jabatannya presiden mengalami sakit atau mengalami pengunduran diri. Itu adalah sebagian kecil dari tugas dan wewenang MPR. Yang saya kira, Pak Bayu kira, bahwa di pengetahuan dasar ini anak-anak tahu siapa sih yang melantik presiden. Oh, siapa sih yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu siapa tadi? MPR. Benar sekali. 100 buat anak-anak.
Yang kedua, lembaga yang kedua apa anak-anak? Lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Benar sekali. Dewan Perwakilan Rakyat silakan dibuka di LKS halaman 52. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang terkandung di tingkat pusat. Hal ini menunjukkan bahwa apa? Kita sebagai rakyat Indonesia memiliki perwakilan di pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan kita mempunyai 3 fungsi. Apa saja fungsinya anak-anak? Yang pertama adalah legislatif, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Atau sering Pak Bayu sebut LAP. Ya. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pengertiannya bahwa dilihat halaman 52, legislasi mengandung makna bahwa setiap pelaksanaannya untuk membentuk undang-undang bersama Presiden atau DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. Ada hubungannya dan ada keterkaitannya dengan lembaga eksekutif nantinya. Yang kedua adalah anggaran A, LAP A, yaitu adalah membahas dan memeriksa atau memberi persetujuan atau masukan berkenaan dengan rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga adalah pengawasan, yaitu memiliki arti bahwa fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan undang-undang dan APBN yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini memang membuat kita merasa bahwa perwakilan kita bekerja untuk mengawasi pelaksanaan. Kalau tidak ada yang mengawasi, kepada siapa kita akan bertanya? Itu adalah fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula hak-hak yang harus dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Ada 3 hak. Ada 3 hak yang dimiliki. Yaitu adalah hak interpelasi, yang kedua adalah hak angket, dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Ketiga hak ini merupakan hak mutlak Dewan Perwakilan Rakyat. Kita kupas satu persatu ya. Ada anak-anak yang mengetahui apa itu hak interpelasi? Dilihat LKS halaman 52, coba diperhatikan bahwa hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintahan berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwakilan kita bertanya tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya kita kemarin sempat melihat ada pertanyaan dari Komisi DPR yang menanyakan tentang kenaikan iuran BPJS. Ada juga Komisi DPR yang menanyakan tentang kejelasan saham Freeport kemarin. Itu merupakan contoh hak interpelasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua adalah hak angket, di mana memiliki keterangan bahwa DPR melakukan penyelidikan dan penyebaran angka kepuasan dalam pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat anak-anak. Dengan kata lain, bahwa kita memiliki perwakilan yang ada di gedung DPR sana, memiliki hak menyatakan pendapat yang memiliki arti dan makna adalah DPR berhak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air. Contohnya apa, Pak? Ya, anak-anak bisa memahami bahwa ketika ada timbul konflik, yang kedua adalah timbul masa pandemi ini, DPR bisa menyatakan pendapatnya bahwa kebijakan pemerintah harus seperti ini. Dengan kata lain, bahwa kita memiliki perwakilan yang ada di pusat untuk memenuhi aspirasi rakyat. Itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah. Coba diamati halaman 52 bagian D. Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari daerah provinsi masing-masing. Kalau Pak Bayu berada di Provinsi Jawa Tengah, berarti Pak Bayu memiliki perwakilan satu yang ada di Kabupaten Kota Pak Bayu, atau 4 dari keseluruhan yang ada di provinsi. Dengan kata lain, bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi itu sebanyak 4 anak-anak. Kalau di daerah semisal terbagi menjadi Korwil 1, 2, 3, 4 Jawa Tengah. Salatiga masuk ke 3 semisal. Ambarawa masuk ke 3 semisal. Bisa juga ada satu perwakilan yang mewakili kita di sana. Dengan kata lain, anak-anak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Dan Dewan Perwakilan Daerah itu merupakan anggota dari Dewan Perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan kata lain, bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah itu hanya sepertiganya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Paham ini, anak-anak? Pak Bayu kira kalian paham, gitu ya. Nah, yang kedua, setelah legislatif, kita membahas mengenai eksekutif. Eksekutif terdiri dari apa, anak-anak? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silahkan komen di bawah ini. Terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Di mana presiden memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan wakil presiden membantu setiap tugas dari presiden. Sedangkan para menteri adalah membantu tugas-tugas dari berbagai bidang dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada presiden. Itu anak-anak yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Jadi Pak Bayu harap kalian bisa memahami mengenai lembaga legislatif. Minggu depan kita akan membahas mengenai lembaga eksekutif yang sudah kita bahas ini tadi. Ada 3, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Begitu anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Dan Pak Bayu yakin dan percaya bahwa dalam kondisi masa pandemi ini kalian tetap semangat dalam belajar. Mari belajar ya semangat. Terima kasih, sampai jumpa.